terkapar. Wah, pusing dia. Sekali kau kutumbuk di situlah mentalmu akan ambruk. Iya. Banyak quotes-quotes untuk hero-hero Mobile Banyak. Legends. Your team Banyak. is banning. Retak tanah sekecamatan dipukul Maldus. Camat. Kasihan Pak Camat tuh Iya, habis itu ya benerin elah lantai. jalan aku benerin. Pakai ditumbuk segala. Oke, ini udah Your beda team pick ya. is banning. Ruby, Aldous dibuang. Lalu ada Rafaela, ada Hayabusa juga. Sejauh ini Link masih selamat, Matilda ada, Pakito ada, Jawhead ada, Esmeralda ada, Selena Marksman ada. jadi, Selena ada juga. 2 pick pula yang akan diambil oleh Ararkiosi secara langsung. Kira-kira apa yang mau diadu ya? Karena balik lagi, beberapa hero tuh masih sangat-sangat prioritas. Seperti misalnya Paquito itu sendiri. Ataupun memang seperti hero-hero yang memang saat ini kayak Varsha ataupun Yves. Tapi kan ini Varsha sama Yves juga masih open nih. Apakah bakal terjadi pertarungan 2 high ground? Kalau Nah, memang itu dari keduanya tidak di-ban sama sekali. Di-ban yang terakhir sama oleh SMG dan RRQ. Oke, kita masih menunggu juga bagaimana PNM pick Esmeralda kok. Your team Respect. is banning. Dia mau Yves atau Povius kemungkinan. Karena dengan di-ban Esmeralda tidak ada yang bisa nyedot-nyedot nih. Nyedot. Absorb ability yang dimiliki oleh Yves maupun Povius. Poveus bisa jadi band juga ya Kolius ya. Bisa. Dan semuanya benar-benar diadu. Lu mau yang mana? Lu dapat 1, kita dapat Pilih 2. Iya, lu Apalagi pilih dah. kalau seandainya adu 2 high ground kayak gitu tuh siapa yang initiate ultimate-nya belakangan biasanya yang menang tim Iya, fight-nya. bisa ngatur positioning jauh lebih baik lagi. Ya, itu keuntungannya. Tapi balik lagi, kalau memang beda levelnya lumayan jauh, beda item lumayan jauh, ya nggak usah diomong. Mau Ya sulit ngambil posisi. ultimate-nya mau ditahan sampai endgame juga sama Sulit. aja. Ya, jadi buat teman-teman semua, tapi untuk sekarang kita calm down dulu, kita tetap fokus, jangan terlalu Your overconfidence team is juga, picking. kita santai lagi, kita fokus lagi, tetap kita dukung juga untuk tim-tim kebanggaan kita tanpa juga menghujat tim lain. Parsha di band sekarang. Yap. Yves kah mau diambil? Sepertinya ya, RRQ mau mancing SMG ngambil Yves. Karena dari ketika SMG ngambil Yves, maka Paquito open. Oke. Ditambah lagi mungkin dia juga mau ngambil Jawhead maybe, atau memang dia mau ambil yang apa lagi. Tapi Paquito ternyata ternyata. Paquito yang lebih mau diamankan karena balik lagi. Dengan pilot Paquito yang memang jika memang bagus, Paquito tuh bisa dive in ke arah Yves yang ketika menggunakan real world manipulation. Mengganggu dan juga meng-cancel ultimate-nya. Karena untuk ultimate dari Yves sendiri, kalau memang kita tidak menambahkan item-item cooldown, lama ya Kolius ya. Udah lama, dia juga sempat di-nerf kan. Kalau dulu ultimate-nya gak bisa digangguin. Kalau sekarang kan gampang udah bisa. digangguin ya. Dicolek, digelitikin aja udah lah. Iya. gagal. Ayam. Kaget Yves. Your team is picking. Link dari sang tuan muda bakal muncul di Land of Down di game yang kedua kali ini, Pak Pulung. Ini dia Link yang pasti bukan Link Lung seperti kita berdua ya teman-teman ya. Ini baru Link Link Ngeri. beneran nih. Ini Link beneran Ini Link beneran nih ya. Kalau kita berdua kan Link Lung. Aduh. Tapi dengan adanya Yves, dia bakal ada di lini belakang, membuka reward manipulation, memberikan slow effect ke lini depan yang dimiliki oleh SMG. Linknya bakal bebas langsung tusuk dan juga menggunakan Tempest of Blade-nya nanti nih. Benar sekali. Ini kita lihat Ayo. aja. Ini yang udah merasa meriang dikit sakit kepala, hati-hati kena Your PCR sama team Link. is Positif. picking. Positif ter-take down. Di PCR. Aduh. Your team is banning. Angela Link. Oke. Langsung ini combo klasik tapi memang sangat efektif. Old school tapi efektif. Karena ini, ayo Lung. Angela Link ini keluar pertama kali kapan ayo Lung? Buset. MPL kapan? Inget gak? Season 5 deh kalau nggak salah. 4 apa 5 ya? 4 bukannya udah pas Rex sama One. 4 itu udah ada link belum ya? 5 deh. 5. 5. Penonton ingetin Penonton, kita yuk. Ya. tolonglah kita yang sudah berumur ini. Iya, maklum faktor jadi kita agak lupa. Apakah dulu pas zaman Rek 1 atau malah season 5 kalau nggak salah, zaman combo Your Angela dan Link team ini is keluar, jadi banning. langsung minta tolong ditulisin di kolom komentar ya Tolong teman-teman teman-teman ya bantulah kita. Iya, Lagian. trio tua susah sih Om bawa Pak Pulung Kolius. Nikmat sudah. Ini 3 generasi loh, Om, Pak, Ko. Pokoknya kita itu jangan bertanya tentang sejarah. Heeh. Ini keluarnya kapan? Nah. Pasti bingung kita. Kita kemarin makan apa udah lupa. Memang bermain di tepi jurang. Ya elah hari-hari. Tolong ya teman-teman ya. Tapi Apa kita itu? balik aja lah ke draft daripada pusing ya. Iya, iya. Nathan udah mulai di-ban sama RRQ Oshi. Mereka gak mau ada hero yang bisa Your penetration. team is Ditambah lagi banning. memang superposition bakal
menghambat nanti Yap. dive in atau kayak setup yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. Interference-nya sih ya kalau Yosia juga. Kita masuk didorong lagi. Dijorokin Pak Pulung. Sana lu, jangan deket-deket gue. Hari-hari mainnya ya. Dan juga Yuzong yang tidak boleh muncul di line of dawn. Yep. Yuzong ini salah satu hero match up yang bakal Your bisa mengalahkan team is Pakito di banning. early game ketika landing phase Pak Pulung. Oke. That's why kalau memang Yuzong dan Pakito ini ketemu, ketika memang pilot ini dalam tanda kutip sama-sama jago, Yuzong biasanya sedikit lebih diunggulkan. Yuzong sedikit lebih diunggulkan. Iya. Oke. Dua-duanya sama punya efek ini airborne ya kalau ya. Yep. Furious dive dan juga knocker strike-nya Iya. ya. Jadi sama-sama bisa bikin loncat. Bikin Dan loncat. Brody juga menjadi pilihan terakhir yang bakal ditutup sama RRQ Wih. Hoshi. Karena balik lagi seperti yang kita tahu, Link kalau sembarangan masuk ke Brody bisa langsung kena immobilize. Yap. Your team is picking. Morpheus. Bruno kah? Kalau dengan adanya Lancelot, Matilda gini, memang Bruno harus sedikit berhati-hati. Tapi ketika memang nantinya Bruno ini tidak ditargetkan atau difokuskan, maka Bruno-nya bakal lebih menggila. Mungkin Yap. Bruno bakal wise choice atau dia juga bisa pakai Alice-nya. Bisa jadi. Alice juga nantinya di late game bakal lebih menggila lagi, terutama Iya. dengan adanya reward manipulation. SMG ini bakal kena slow. Yap. Untuk keluar dari lingkaran Udah sulit. Cytonnya Alice itu susah banget. Lingkaran. Lingkaran. Ini dipaksa donor darah gitu. Ini darah. Iya. Your team Oh, is Aduh, picking. tapi ternyata pula-pula yang muncul di Lapu-lapu. lockdown ya. Hmm. Dengan Bravest Fighter-nya nanti dia bisa dive in. Kalau memang SMG ngambil hero lini belakang ini. Karena Yap. saat ini kita lihat 3 hero yang bakal ada di frontlinernya SMG nih Pak Pulung. Karena Jadi, ini nah apa nih kira-kira nih Pak Pulung? lapu-lapu. 3 hero, 2 hero lagi. Nabrak. Masalahnya ini lapu-lapu dia bakal selalu bisa nabrak belakang. Dia punya Brave Yap. Fighter, ada 3 lompatan. Kalau emang dia bawa flicker, ada 1 lompatan lagi. Dengan dibalaskan 1 flickernya masih sulit untuk kabur dari lapu-lapu gitu. Yes, tapi mungkin kalau jadi SMG mungkin Lunox menjadi pilihan yang cukup baik ya. Oke. Karena memang kalau seandainya dia sembarangan menggunakan Lord Manipulation, Psycho-nya nanti dia bisa nabrak. Tapi Your ternyata team is ala hero-nya picking. Pak Pulung muncul. 1-1 bersama Kagura langsung diimpor. Yang satu dari China, yang satu dari Jepang Pak Pulung. Ya kan bener? Bener. Bener Pak Bener. Pulung. Bener kan Lilis. One nongol. Wah akhirnya beda. Kalau Pak Pulung one-one-nya angkatan laut, kelep Iya. mulu di sungai. Nah, Kalau yang ini angkatan udara Pak Pulung. sebenarnya satu pilihan yang baik juga ya, karena kan one untuk movement speednya lompat. Masuk pun dia ke dalam reload manipulation masih bisa tuh loh. Masih bisa tuh dia lompat Masih dengan ada Needles of target-target. Flower ya. Iya, dia bisa keluar dengan Needles of Flower-nya juga. Tapi Dia masih waduh. bisa aduh. Oke, Clean nih Pak Pulung ya. clean ternyata. Dibedil-bedil sama Clean dari jarak jauh si One sakit kepala juga Pak Pulung. Walaupun dia bisa menggunakan swallow pad untuk mencoba membuka weakness dari Yap. Clean. Tapi Clean ini adalah hero dengan range yang cukup jauh. Bahkan hampir mirip sama Layla. Beda base damage juga. Iya. Ini clean jauh di atas dari base One itu damage. DPS, sedangkan Clean itu adalah burst damage. Burst. Nah ini match up yang bakal menarik nih. Tapi sebelum kita bakal memulai match, kita bakal melihat inilah dia susunan hero yang digunakan oleh kedua tim. RRQ Hoshi melawan SMG. Wiu. Jeng. Kita bakal keluarkan. Yap. Hero dari SMG sendiri ada Pakito, Lancelot, Matilda, One yang dari China dan juga Kagura yang dari Jepang. Oke, sementara itu dari RRQ sih kita lihat aja. Inilah susunan pemain dan juga susunan hero yang akan mereka amankan. Yves, Lapu-Lapu, Angela, Clean dan juga Link. Yap, ini dia sosok smoke bomb yang nantinya yang akan keluar yaitu Lapu-Lapu ya. Karena Yap. untuk Angela sendiri nggak mungkin juga dia nahan badan di bagian depan. Dia coba lebih efektif lagi di saat memberikan global prisonnya, hard guard-nya masuk ke arah siapapun dan itu pasti akan berbeda. Dan sekarang black hole-nya langsung muncul, kita terbang lagi ke Land of Dawn. Yo, inilah dia game yang kedua. RRQ Hoshi versus SMG. Masih bersama caster kesayangan kalian. Kita adalah Combo Linglung, Kolius dan juga Papulung. Yoi, itu dia. Zain Sempoy memberanikan diri maju pagi depan, tapi Link tidak mau membiarkan di mana rekannya masih dengan pattern yang sama. Mereka melakukan Widih, teamfight, ada flame flame shot dan shot. tembakan, mundur lagi Linknya. Terlalu beresiko apabila terus melanjutkan bagaimana pertempuran di bagian depan dan juga sekarang satu Little Wanderer tetap menjadi milik RRQ Hoshi. sepertinya SMG belajar dari game yang pertama. Mereka nggak mau kalah agresif dari RRQ Hoshi dan terlihat sedikit memberikan pressure ke arah RRQ ketika Yap. mereka mau mencoba untuk mengkontes Little Wanderer tadi. Ini walaupun patternnya masih sama ya, kalau ada fight di area Little Wanderer di mana game 1 tadi first blood-nya berhasil diambil dari Lancelot, tapi sekarang masih bisa bertahan, masih melakukan farming aja. Coba lihat itu berebet kayak begitu bunyi. Berebet.
Itu kalau kena badan buset. Ratatatata. Beda. Kan berbet katanya. Kan begitu juga. Ratatatata gitu kan. Berbebebebet. Silet Pak Dadang. Jadi silet Pak Dadang. Biasa dipakai buat nyukur Pak Pulung. Ya, tapi di hadapan Glen Skylar mencoba untuk dihajar oleh 3 hero sekaligus walaupun Finn masih bersembunyi di rumput yang bergoyang. Tapi dari Lancelot Win, dia mencoba untuk melakukan invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oke, point kristal tadi dikeluarkan guna untuk mengusir juga ke arah Lancelot. Ada 3 weakness point yang masih tersisa. Tadi dari Swallow Pet-nya masih dilembakkan juga. Yap, mencari juga siapa yang ada di dalam rumputan tersebut. Berebet banget, kena sedikit di ujungnya sakit banget. Tapi sekarang udah level 4. Hati-hati crossbow of Tengah, tapi ada sebuah ikatan tadi yang dilakukan untuk One hingga membuat dirinya immobilize sesaat. Yo. Sedangkan dari SMG mereka mulai setup, tapi Albert sudah mulai datang seperti itu. Presence Skylar udah sekarang. Tapi dari Bottomland dan Lordnya masih bisa diamankan oleh Lancelot yang digunakan oleh SMG. Dan dia berhasil mendapatkan 1 point kill dari seorang Albert. Waduh, dibalaskan loh Kolius. Game pertama first blood-nya adalah Win, tapi di game kedua Albert yang menjadi korban. Oke, harus jauh lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama juga. Tapi di atas sana, lapu-lapu yang digunakan oleh R7 seperti yang masih merajai. Tapi ditumbuk sudah rahangnya. Mulai terkena efek airborne yang dilakukan. Mundur mereka berdua. Mereka masing-masing gak mengambil resiko sehingga mereka mencoba untuk pulang. Tapi Settle Eagle juga dilepaskan menuju ke Albert. Hampir aja terjadi headshot tadi. Tapi sepertinya dari XPD yang mencoba untuk dikejar. Walaupun masih ada Cyclone Eye dan juga Soul Bloom yang sedikit di nerf memberikan damage ke arah Albert. Yap, ini efek stun yang diberikan ataupun immobilize yang diberikan oleh Kling kadang membantu banget ya Kolius ya. Orang mau lari tapi malah diikat kakinya gitu, nggak bisa kemana. Buset, sakit banget itu, coba lihat berebet tadi langsung. Tapi ada 1 weakness point yang udah kebuka, harus hati-hati. Udah ada Tonros juga, mundur lagi 3 player dimiliki oleh SMG. Dikejar habis-habisan, cuman Kaguranya memberikan efek yang menyakitkan. Ada Swallow juga yang udah langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi One yang masih mundur dengan ada Guiding Wind. Memanggil Wind untuk masuk juga ke dalam pelukan dari Matilda. Wow. Mau tidak mau tadi Skylar harus attack. Dan walaupun tadi Phantom Execution-nya sedikit oleng Kapten. Tapi ternyata bisa dieksekusi dengan baik oleh teman-teman dari SMG. Dan saat ini sepertinya ada ikan yang mau lewat Pak. Ada ikan pos dulu ya teman-teman. Berarti mungkin ada masih sedikit technical issue yang terjadi entah itu di RRQ ataupun di SMG. Jadi dengan ada seperti ini waktunya kita ya. Kalau kalian pastinya kan seperti Pak Pulung. Iya loh. Diambil nih kayaknya orange buff-nya. Coba kita lihat, nanti kita akan melihat bagaimana Lancelot-nya, apakah ada Soul of Lava yang mengelilingi tubuhnya atau tidak nih. Kalau tidak berarti dicuri. Udah fix. Ya, tapi dari arah mid lane. Wow. Buset. Ini overturn tadi mencoba untuk dikeluarkan ke arah Psycho. Walaupun masih bisa dengan licin dihindari oleh seorang Psycho. Itu deh. Sementara Skylar di bawah masih level 5, masih juga bisa melakukan sebuah pergerakan walaupun udah ada 1 point dead yang berhasil diambil dari tubuhnya. Tapi terlihat Turtle Camp kali ini. Sajian seafood sudah mulai muncul di Land of Dawn. Kita bakal melihat siapa yang lebih hobi doyan makan seafood, teman-teman. Karena dari Skylar dan juga Psycho udah mulai nge-clear minionnya dan juga udah mulai dicolek-colek oleh teman SMG, dan R7 terus-terusan mengawal nih ke arah tim SMG-nya biar mereka nggak bisa dengan tenang mendapatkan sajian seafoodnya. Nah itu dia lompatan dari Brave Fighter, ada lagi di bagian belakang Remobilization dan Battle of Retribution nyaling again and again. Albert berhasil untuk mendapatkan 1 point kill, berhasil akan diambil dan bener aja Expedia menjadi korban tambahan hanya saja. Pakito memberanikan diri masuk ke bagian depan, tapi ada 3 orang yang akan mengajar tubuhnya secara langsung. Dia masih bisa kaburkah? Tidak, ternyata karena untuk kali ini 1 poin terakhir. Bisakah dikejar? Hilang sudah untuk Lancelot-nya. 1 turtle, 3 poin kill. Again and again. Waduh. Menjadi keuntungan berbalik untuk RRQ karena terlihat dari goldnya. RRQ langsung mengejar ketertinggalannya kali ini. Berbeda 100 gold only bahkan dari kedua tim. Dan kita lihat dari itemization, kita lihat dari Psycho. Udah ada Ice Queen One. Itu dikasih Void Crystal aja bakal langsung jadi anak slow motion. Anak slow motion. Kayak kakek-kakek umur 70 tahun disuruh lomba maraton. Pelan dia langsung, ya mau gimana lagi Pak Pulung. Selombang. Linknya udah terlihat. Namun ada 1 sosok ternyata Expedia memanggil dengan Guiding Wind harusnya. Dan benar aja One-One-nya selamat. Untung masih dimasukin angin One-One-nya. Kalau enggak pasti langsung bisa di take down. Ditusuk PCR, dia nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Tuh lihat tuh. Bahkan Expedia tadi langsung kayak nggak bisa kabur kemana-mana ya Pak Pulung. Sekali di Void Crystal. Ini yang menjadi keuntungan dari arah mid lane. Brave Fighter juga mulai di pop up menuju ke arah Zen Point. Tapi sepertinya belum bisa terkena stun-nya. Lancer mulai datang. Flame Shot juga dikeluarkan. R7 dalam bahaya. 1 badan terakhir. Ternyata
tidak mau dipukul sama WYN. Sepertinya dia masih belum mau terlalu mengambil resiko. Sedangkan dia ada bottom lane. Expedia coba untuk dihajar-hajar dengan Reward Manipulation. Dan dia pun gak bisa kemana-mana lagi. Langsung tertake down oleh seorang Siko. Heartguard mulai dimasuki menuju ke arah Albert. Lungnya pun langsung tumbang. Bahkan kali ini 1 versus 3 Phantom Echoes masih belum connect. Mulai dihajar-hajar dengan Deviant Sword, tapi Albert dalam bahaya. Dia pun langsung menggunakan Vince Point untuk arah tembok. Mulai turun ke arah Jason Point. Dan akhirnya Kagura pun juga harus tertake down. The Real anak parkour linknya barusan sulit banget ditangkap. Belum lagi bagaimana backupan damage yang diberikan juga oleh pemain Arakeoshi yang lain ya. Ada Angela di dalam tubuh Link, ada Clean juga di sana memberikan burst yang menyakitkan. Ada satu wave minion, langsung dihancurkan begitu aja. Selamat sudah satu center turret dari SMG yang berada di area mid, tapi wave minionnya dihancurkan langsung. Ini dia sajian seafood lagi seperti apa yang udah Kolius bilang. Siapapun yang masuk ke dalam pastinya akan langsung dihajar oleh pemain dari Arakeoshi. Memberanikan diri, smoothnya akan masuk tapi ternyata terlambat. Mundur lagi harusnya Pakito. Tapi Pak Pulung, yang tadi dilakukan sama WN ya, ketika dia tidak mendapatkan point kill, Yap. itu kayaknya basic attack-nya range-nya nyampe deh. Iya. Ya kan, setelah dia Phantom Execution kan darahnya udah 131 hit Iya, banget. Itu basic attack ting gitu doang. Harusnya R7 tadi ter-take down. Tapi kenapa dia mundur? Tadi udah masuk di dalam satu Masuk dari range-nya? iya kan? Iya, tapi kenapa dia mundur ya? Apa mungkin karena dia rasa terlalu berbahaya? Apalagi ultimate dari Brave Spectre ya dari seorang Barusan Arsa keluar. udah keluar. Iya. Jadi dia nggak bisa di-stun gitu di area dekat turret. Ada keraguan atau memang ada jarak yang tipis yang memang sepenglihatan kita itu sampai. Ya. Ternyata tidak Karena gitu. kan VO player dan juga VO caster ini Benar. sedikit berbeda ya teman-teman ya. Benar Tapi sekali. di area top lane SMG mencoba untuk melakukan setup dan juga Psycho yang hampir aja dia main sembarangan lewat langsung dikagetkan dengan kehadiran Zai Point. Tapi flame shotnya masih belum bisa terkena headshot karena helmnya masih nempel di kepala Psycho. Yoi, ada beberapa informasi yang masih didapatkan tapi lampu-lampu di atas sana darahnya nggak begitu banyak lagi. One yang mencoba untuk kabur ke bagian belakang, ada Aegis yang harus dikeluarkan begitu aja. Tempest of lane bisa dia mendapatkan langsung ke arah One dia masih gagal tapi dikejar dan benar aja ada Angela dengan jarak yang memang diberikan oleh Albert. Kombinasi dari Finn dan juga Albert membuahkan 1 poin kill. Ini gila sih dari Albert. Bagaimana cara perhitungan dia walaupun one-one udah pakai Aegis. Tapi dia benar-benar langsung berikan Sword Poise. Secepat itu mekanik yang dimiliki oleh Albert sehingga dia masih berhasil selamat dan berhasil melakukan recall-nya Pak Bulu. Iya, plus tadi kayaknya makronya yang jalan tuh Kolius ya. Ya. Dia tahu mungkin kalau dia masuk jauh terlalu dalam lagi kena nih. Ya. Gua beriin jarak aja untuk Angela-nya. Angela lah yang menjadi sang eksekutor. Dan pertempurannya Tempest of Blade dikeluarkan lagi. Oke, udah ada 2 orang yang mendadak langsung hilang di mana. Ada kepungan yang dilakukan juga oleh Clean-nya. Pertempuran terus berlanjut, ditembak lagi punggungnya. Dan Vex Love dari poin kristal yang sudah dikeluarkan begitu aja. Yin yang overturn yang langsung connect juga ke arah Clean. Berhasilkah Clean mundur ke bagian belakang tapi ada Aegis yang diciptakan dan memberikan efek yang sangat-sangat baik untuk Clean-nya. Wow. Ini benar-benar cepat banget tempo dari RRQ mulai dikencengin lagi karena Goldnya juga udah mulai leading dan kali ini RRQ berhasil mendapatkan outer middle turret yang dimiliki oleh SMG. Mereka nggak mau ngasih kendor, Long pun ketahuan yang ada di rumah di rata-tata. Long mau kabur, tapi sepertinya masih ada lagi crossbow tank walaupun harus mendarat kembali karena belum bisa memberikan damage yang begitu besar. Yap, belum berasa nih masalahnya. Ketinggalan network pastinya, ketinggalan item juga. Orange buff masih bisa diambil oleh Win. Ini dia item sessionnya. Yap, kalau kita lihat juga dari Finn udah ada Necklace of Durance, udah ditambah lagi fleeting time 40 gitu yang ngebuat hard guard-nya kalau dia mendapatkan aset ataupun point kill, bakal cepet banget cooldown-nya. Jadi dia bisa masuk ke Albert kapanpun, secepat apapun dan selalu siaga. Seperti FWD yang selalu memproteksi kita kapanpun. Widih, bukan main memang S3 marketing ulala awu-awu memang. Tapi Pak Pulung, udah ada Win of Nature juga dari Skylar. Itu untuk menjaga ketika one-one-nya mengudara ya Pak Pulung ya? One-one, Lancelot lah, Pakito lah, aman lah dia. Ya, at least nggak bonyok ya untuk beberapa detik ke depan. Tapi dari RRQ, mereka pun langsung melakukan setup Lord. Bahkan dari SMG nggak mau dekat-dekat ke area pit Lord-nya nih. Karena mereka tahu, mereka nggak dekat, mereka bonyok. Yap. Ini mau nggak mau ya udah ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Sementara itu dari minimap juga kita lihat ada 5 player SMG yang udah berbaris dan berkumpul. Mereka memusatkan area pertahanan di bagian tengah nih harusnya Kolius ya. Karena memang nanti ketika Lordnya juga udah mulai spawn di area top lane ya. Berarti Lord bakal ke area top lane karena top yang udah mulai hancur inner turretnya. Tapi dari RRQ nih kali ini udah mulai nge-manage minionnya nih Pak Pulung. Dimana supaya nanti minionnya berjalan secara bersamaan menuju ke arah base yang dimiliki oleh SMG. Dan memang PR dari SMG adalah mereka nggak memiliki high ground. Jadi untuk defensifnya mereka akan mengandalkan skill-skill dari Kagura ataupun Lancelot. Ini dia skill pasif dari RRQOC ya. Disiplin minion, disiplin wave. Itu yang sangat sulit loh teman-teman. Gak semua tim bisa memiliki hal itu.
Wah, Yep. Tapi point pistol bahkan udah mulai dikasih, tapi Finn apakah dia tepat? Ternyata tidak. Masih ada guiding wind untuk membantu dia escape sedikit ke arah base-nya, walaupun Lordnya kali ini sudah mulai datang dan di area bottom lane RRQ udah mulai setup. Smooth yang mencoba untuk melakukan defensive, mau tidak mau harus lari terbirit-birit kayak ayam sayur balik ke base-nya. Satu orang berhasil dipukul mundur, harus recall, harus pulang, harus nge-regen lagi HP-nya ini teman-teman. 5 player dari SMG again and again terkurung di dalam pagar rumah yang mereka miliki. Namun wave minion di bagian tengah segera langsung dilangkap, begitu aja pertempuran yang masih terjadi sedikit lebih berada di depan dari Duta Tarian sekarang. Rio Menabesen langsung dibuka begitu aja, mundur sudah Lancelotnya. Sedikit lagi HP terjadi, tapi untungnya masih ada Tempest of Blade. Ada lagi satu flame shot, tapi tak bagaimana caranya Aegis langsung dikeluarkan dan selamat sudah Albertnya. Wow, bahkan backdoor dilakukan oleh RRQ. Mereka nggak mau menunggu minion yang ada, ditahanin sama Angela. Mereka langsung tembak-tembakin rata-tata menuju ke arah base bottom tanah dimiliki oleh SMG. Ini udah menjadi keuntungan untuk RRQ karena kenapa? Minion di area bottom lane udah menjadi super minion. Sudah super minion, gerobaknya udah gede. Itu dia gerobak UMKM-nya udah siap menabrak langsung ya. Buset, udah siap buka KP ya gerobaknya. Bukan gerobak Kang Bakso biasanya di pinggir udah jalan. expand ya. Udah expand, bukan cabang baru. Iya buset dah ya. Tapi seperti dari RRQ mereka nggak mau nge-freeze lane. Freeze lane adalah ketika mereka nahan minion, mereka nggak clear minion sama sekali. Tapi ini masih dilakukan clear minion. Supaya apa? SMG bakal menjadi seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurung, Pak. Benar sekali. Berbeda mungkin dengan strategi freeze lane di mana mereka juga mungkin memancing ya. Ayo dong pemain Ya, dari biar SMG pada keluar dong. setup. Iya, keluar dong, clear dong minionnya, clear dong. Tapi disitulah mereka menyiapkan trap dan siap untuk membabat habis pemain dari SMG ini. Tapi buat teman-teman semua ya, kalian juga terus aja pantengin. Kenapa? Karena nantinya akan ada kode redeem nih. Nah, Before match dari Onyx. Jadi kalian buat teman-teman yang pantengin berapa aja. kode redeem langsung aja tungguin. Tapi Albert baru aja dihajar sama Zaim Senpai. Walaupun masih cuma setengah darah. Ini kayaknya memang itemization dari Zaim Senpai belum terlalu sakit ya. Yep. Karena memang biasanya nih kalau Kagura ketemu Link, kalau dia udah full item, Link tuh bisa satu kali burst bisa hilang kalau memang Linknya tuh nggak bikin Athena Shield ataupun Rose Gold Meteor. Tapi Oke. tadi terbukti Linknya masih bisa selamat. Setengah darah dia masih bisa melakukan finish points untuk langsung segera kabur. Ya ampun, baru ya disebutin itu item tapi sekarang diambil sama Skylar. Burst damage-nya bakal semakin mengerikan lagi. Belum lagi ada proteksi untuk dirinya dari magical damage yang akan dikeluarkan karena ada absorb juga di dalam item tersebut. Oke. Ini bakal sedikit susah untuk nge-burst. Pilihan Kagura ini sangat-sangat sempit kali ini karena dia harus coba untuk incer Skylar ataupun Albert. Kedua hero tersebut memiliki burst damage, sedangkan Psycho yang di lini belakang bakal menjadi sedikit lebih bebas 40 karena yang bisa dive in itu cuma Lancelot nantinya. Tapi Lancelot untuk masuk ke belakang itu sendiri aja bakal menghadapi beberapa pagar betis kayak ada Albert, Skylar ditambah lagi R7. Nih Pak Kito juga harus berhati-hati lagi untuk dia masuk ke bagian depan, tapi saatnya Brave Fighter-nya menghabiskan langsung ke arah Matilda. Ada Phantom Execution langsung dikeluarkan, berarti ada informasi berhasil mereka dapatkan juga ternyata untuk sekarang. Ada Libra tidak langsung didapatkan. Namun Immortal dari Angela juga pecah. Angela yang masih bisa mundur ke bagian belakang. Udah ada satu player lagi yang berhasil didapatkan, begitu aja Kaguranya menghilang 2 untuk 1. Tapi sekarang menyusul 3 orang dan hilang sudah, pungkuknya ditembak oleh Clean. Bolong sudah. Wave minion pun kembali masuk. Bisakah mereka mendapatkan 1 poin lagi di kemenangan dari game yang kedua? Namun one-one-nya dengan efek bakaran di dalam tubuhnya, poin kristal dan poin place-nya menjadi eksekutor untuk langsung menghilangkan one-one. 1 menit terakhirnya Sabon langsung menghilang begitu, tapi ternyata dia masih bisa masuk ke dalam dari best talent yang miliki. Tapi best talent-nya 2-0 tanpa balas. Wow. Mungkin dari SMG ingin mencoba untuk merekayasa nih kejadian MPL season 6 ketika one-one Albert berhasil melakukan defensif, tapi ternyata hilang.